Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Kita mulai aja kelasnya dan hari ini kita mulai materi baru ya. Jadi kita tuh em, hari ini tuh materi itu ini cari jumlah mol zat terlarut dari tiap dalam tiap liter larutan, bisa mencari mol, bisa juga nyari volume ya nanti ya, sama massa dan konsentrasi juga. Jadi itu yang akan kita cari. Dan ini ya basicnya itu di sini. Jadi sambil nunggu lain aja nggak apa-apa, kita mulai aja. Oh ya, sebelumnya apakah layar kakak sudah terlihat di tempat kalian? Udah, Kak. Oke, sudah aman ya berarti. Oke, sebentar. Oke, ini mungkin gambarnya agak sedikit buram. Tapi ini menurut kakak rumus yang paling utama itu di sini. Kita tuh pakai rumus yang ini dulu. Sama nanti ada lagi di bawah ini. Tapi belum semuanya ya. Tapi akan oke. Oke, jadi molaritas tuh nama lainnya konsentrasi. Mungkin kalian juga sudah familiar ya dengan konsep konsentrasi. Rumus ini juga nanti bakal kepake banget kalau misalnya mau nyari misalnya konsentrasi ingin untuk apa ya namanya pengenceran. Nah, kalau kemarin kan kita sudah ngitung tuh misalnya kalau pH-nya sekian, volumenya sekian tuh berarti konsentrasinya berapa. Kita sudah bisa mencari itu. Sudah dipelajari ya pada minggu sebelumnya yang sebelum libur itu. Kalau ini tuh juga bakal kepake nanti untuk itu. Kalau kemarin kan cuma ini ya, convert dari pH, konsentrasinya berapa, pH-nya berapa. Tapi kalau ini kita jadi tahu kalau pengenceran tuh konsentrasinya berapa. Kalau pakai gini. Nanti tapi kita ini basicnya dulu. Dan molaritas tuh sama dengan konsentrasi, sama ya. Dia M besar. Karena kalau dia itu nanti kalau nulisnya gitu lain lagi nanti di sini. Ada. Nah, kalau ini sebenarnya ini ada sedikit kesalahannya di sini ya. Tapi nanti nggak apa, aku jelasin. Oke. Jadi ini M itu sama dengan konsentrasi atau nama lainnya molaritas. Dan dia tuh kalian cara ingatnya tuh gini. Sebentar ini kakak anot dulu. Dia itu mol per liter. Jadi kalian perlu ingat kalau satuannya em, untuk rumus nih dia tuh pakai liter. Jadi kalau misalnya di soal tuh kalian ketemunya itu mililiter itu harus diganti jadi liter dulu, oke? Karena dia pakai satuan baku dalam bentuk liter. Nah, cara ngapain rumus itu gampang sebetulnya. Ini kan M itu sama dengan N per V. N itu jumlah mol dan V itu volume larutannya. Nah, cara ingatnya tuh em, mudah karena ingat aja satuannya apa gitu. Karena kalian patokannya satuannya. Kalau dicari konsentrasi kan mol per liter tuh. Nah, kita ingat gitu mol dibagi liter. Nah, itu kan mol bagi volumenya. Karena satuannya volumenya itu kan ml ya, liter gitu. Jadi M itu sama dengan N bagi V gitu. Jadi itu ya rumus utama. Jadi kalau misalnya mau nyari kalian itu tinggal dibulak-balik aja jadi ada rumus ini. Tuh, misalnya di sini kalian tuh mau nyari kan ini kan rumus utamanya yang tulis. Nah, misalnya disuruh nyari jumlah molnya. Nah, ini tinggal dilihat aja. Ini kan N itu kan rumusnya bisa dipakai dari sini. Em, kita ketemu di sini ada apa namanya? Kita sudah tahu ya ceritanya konsentrasi sama volumenya. Kita tinggal mencari jumlah mol. Jadi kita tinggal dibulak-balik aja nih rumusnya. Nah, kalau misalnya bingung atau lupa, patokannya satuannya. Ini kan mol per liter. Kalau dia jumlah molnya yang diminta, tinggal ini kan mol ya, satuannya mol. Berarti kalau kita mau kalikan tuh kan dia harus gini. Berarti kan kita kan punya dari molaritas ya, satuannya gini. Nah, habis itu kan gini, liter. Berarti kan kita ada 2 liter ya di sini ceritanya. Jadi tinggal dicoret, dicoret. Gitu caranya gimana biar bisa dicoret gini ya. Dia liternya berarti harus dia sejajar sama si molaritasnya. Berarti kalau misalnya mau dibalik ya rumusnya tinggal gini aja gitu. Jadi sebetulnya patokannya lebih ke sini. Oke, jadi mungkin ini sedikit membingungkan ya. Kalau nanti akan kakak kasih contoh soal, mungkin kalian juga lebih paham. Karena kalau gini juga jadi bingung ya nanti. Takutnya malah jadinya bertele-tele. Tapi yang perlu diingat ini aja dulu. Rumusnya gini. Dan ini MR ini massa molekul relatif itu gram per mol. Nah, ini rumusnya beda lagi. Em, nih. Jadi ada 2 rumus utama yang perlu kalian ingat tuh ini. Menurut kakak 2 rumus ini penting ya. Karena fondasinya ini yaitu nyari konsentrasi. Ini Mn per V ini. M itu konsentrasi atau molaritas, nah N per V. Nah, sebenarnya kalau kalian nulis konsentrasi atau molaritas nih harus ingat ya, M-nya harus besar. Seperti ini ya, M besar gini. Karena dia satuannya mol per liter gitu ya. Kita tuh nyari ini.
apa namanya lebih ke konsentrasi ya. Kalau ini tuh kita nyari ada hubungan sama massa pelarut. Kalau ini itu molalitas. Nah, kalau molalitas tuh sebenarnya kan harus tulisnya dalam bentuk M kecil ya, yang kayak gini M-nya yang kecil. Jangan yang gede karena kalau gede itu bakal salah dianggapnya karena salah itu karena satuan yang M besar itu diambil oleh konsentrasi atau molaritas gitu. Nah, kalau untuk nyari ini em, apa namanya mol itu ada dua rumusnya. Kalian bisa menggunakan yang tadi kakak bilang itu N jumlah mol sama dengan itu konsentrasi dikali volume M kali V. Nah, atau alternatifnya bisa juga begini. Ini kita punya N, ini G itu gram per mR. Tadi kan kalian sudah lihat ya, mR itu ini tadi. Ini di score tuh kan mR itu massa molekul reaktif ya, dan satuannya gram per mol. Itu kan mol per liter tuh gram per mol. Gitu. Oke. Nah, jadi rumus buat nyari jumlah mol itu ada dua, bisa konsentrasi kali volume atau gram per mR. Jadi mR itu massa molekul reaktif dan kalian tuh bisa ngeliatnya di tabel periodik nyarinya gitu. Oke, jadi ini dulu ya. Untuk rumusnya mungkin belum ada yang ditanyakan. Jadi kita lanjut dulu ke contohnya. Jadi ini kakak ada contoh soal. Nah, ini kakak coba kerjain dulu. Jadi kalau misalnya kalian yang bingung, boleh langsung tanyakan. Jadi kita tuh pakai rumus yang gitu-itu aja, yang seperti kakak bilang. Nah, tadi kalau misalnya ada yang mau catat soal, maksudnya catat rumusnya boleh. Kalau misalnya masih lupa. Tapi kalau sudah sering ini nanti bakal ingat sendiri. Nah, jadi ini kita harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Jadi ini soalnya 4 gram natrium hidroksida NaOH dilarutkan ke dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Tentukan konsentrasi NaOH tersebut. Nah, jadi kan kita tahu ya, yang kita minta itu kali ini itu mencari konsentrasi. Nah, konsentrasi itu rumusnya apa? Ingat ya, kalau konsentrasi itu satuannya M, oke, itu N per V. Jadi N itu jumlah mol, V itu volumenya. Seperti ini ya. Ini rumusnya konsentrasi. Nah, sekarang kita cari lagi. Yang kita ketahui itu ada apa aja sih sebenarnya. Nah, kita tahu massa sama di sini volumenya. Nah, kita tahu ya kalau volume itu ini warnanya kurang jelas ya. Kakak coba ganti ya. Oke, warna ini aja deh. Oke, ya, ini. Ini rumusnya. Nah, kita tahu ya volume itu dia harus dalam satuan liter. Jadi satuannya itu harus liter. Oke, ini satuannya liter ya. Ini kalau ini satuannya liter. Nah, sedangkan ini dalam bentuk mililiter. Jadi kita harus ubah dulu mililiter ini menjadi liter. Oke, jadi em, mungkin ini kan sudah tahu kalau 500 mililiter itu sama dengan 0,5 liter. Oke, jadi kita punya 0,5 liter di sini. Nah, tapi ini kan kita butuh jumlah mol. Nah, jumlah molnya itu kita masih nggak tahu ya, karena dari soal ini nggak dikasih tahu sama sekali. Jumlah molnya itu berapa sih sebenarnya nggak dikasih tahu ya. Kita cuma dikasih tahu 4 gram NaOH. Nah, coba diingat-ingat lagi. Jadi kita tuh kalau nyari itu harus step by stepnya gini ya. Kita ingat-ingat lagi kalau rumusnya mol itu, jumlah mol itu ada satu rumus alternatif lagi kan, yang kakak kasih tahu sebelumnya. Nah, itu rumusnya itu ini ya, N. Jadi ini boleh dicatat dulu kalau misalnya masih suka lupa. Kan dulu kakak juga gitu. Nah, ini kan gram. Tulis saja G itu buat massa. Dan massanya itu dalam satuan gram ya. Dan nih per ml. Nah, ini gramnya kita sudah tahu ya. 4 ya. Oke. Massanya 4. Nah, mungkin kalian berpikir ini MR-nya nggak ditulis. Karena yang ada angkanya cuma massa sama volumenya. Nah, MR itu bisa dicari. Kenapa? Karena kita tahu kalau bahan yang zat yang dilarutkan itu NaOH. Nah, cara nyari MR itu gimana? Mungkin sebagian sudah tahu. Nah, ini kakak coba ambil tabel periodek ya di sini. Oh, tulisannya ngikut. Oke, jadi ini tabel periodek. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau nyari itu kan kita harus nyari AR dulu pertama, yaitu massa atom relatif. Jadi kalau itu kan massa molekul. Jadi massa atom relatif itu kita ngeliat jangan ngeliat yang di atasnya ya. Atas itu kan nomor atom. Nah, kita ngeliat di bawahnya. Di bawah ini tuh bisa massa atom.
Nah, ini kakak zoom sedikit. Jadi biar kalian bisa lihat juga di sini. Oke. Oke, ini udah mentok ya, nggak bisa di. Kak, itu gambar contohnya kakak boleh dihapus nggak nih? Yang warna pink dan hijau. Oke, ini kakak hapus ya. Nah, Oke, oke, sudah kakak hapus. Nah, Kak di jadi screen. Oh, udah. oke. Kalau misalnya ingin tanyakan, nggak apa-apa ya, boleh ditanyakan langsung. Oke, jadi kan kita tahu tadi ya, kita sekarang mencari MR dulu, karena tadi kepotong ya. Ini ya, kita nyari, oh kenapa kakak nulisnya gini ya? Oke, ini kakak hapus dulu. Oke, jadi kita harus nyari MR-nya dari natrium hidroksida atau NaOH. Nah, kita pertama harus identifikasi dulu AR itu AR dari masing-masing atom ini berapa sih? Kita harus nyari masanya. Jadi ingat masa itu, kalau di atas ini nomornya, yang di bawah ini masanya. Oke? Jadi kita pecah dulu. Ini sebetulnya satu molekul NaOH ini terdiri atas berapa atom? Kita lihat ini ada Na, natrium, atau ya sodium ya. Ini kita punya O. O ini oksigen. Berarti sudah dua. Ini kakak kotakin. Lalu H itu buat hidrogen. Kita cari Na dulu. Na itu 22,9. Kalau 0,9 berarti kita pembuatan ke atas ya. Karena pembuatan ke atas, jadi Na itu sama dengan 23. Kita tinggal jumlahkan habis ini. Kan jadi satu, jadi 23, Kak. Ya, betul, dari 23. Nah, sekarang kita tinggal nyari. Dibulatkan jadi satu, jadi 3. Iya, betul. Itu siapa yang bilang? Oke, ya terima kasih. Betul ya. Kalau 22,9, jadi dibuatin ke atasnya 23. Biar nggak repot hitungnya. Karena kalau misalnya kayak ngitung komanya juga jadi repot. Nggak apa-apa, bisa boleh dibuletin kalau ini. Nah, kalau berikutnya lagi, di sini, kita balik lagi ya. Mana dia? Ini kakak. Nggak bisa di... Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita mencari sekarang oksigen. Ini salah satu ya, step by step ya. Nah, ini kita ngeliat di sini, itu ada oksigen. Oksigen tuh 15,999. Ini kita pembuatan ke atas juga ya, sama seperti natrium tadi. Berarti 16. 16. Iya, betul. Nah, sekarang terakhir kita punya hidrogen. Nah, hidrogen tuh kita kesini lagi. Nggak apa-apa nih kalau kayak gini, kalau kalian misalnya masih lupa, nggak apa-apa, boleh lihat tabel periodik. Jadi sah-sah aja ya kalau mau nggak tabel periodik. Karena yang biasanya itu juga kebanyakan nggak tabel gini ya. Gini. Ini kejauhan kakak nge-scrollnya. Nah, sekarang ini kita punya hidrogen di sini. 1,0079. Nah, karena banyakkan nol di belakangnya, jadi kita pembuatan ke bawah. Iya, satu. Betul. Jadi sekarang kita tinggal jumlahkan nih. 23 tambah 16 tambah 1. 23 tambah 16 itu hasilnya 39. 3 tambah 1, iya, 40. Betul. Berarti udah tahu ya cara nyari MR itu atau masa molekul relatif itu begitu. Kalian nyari dulu AR-nya berapa gitu. Dan kalau mau ngeliat AR itu em, nggak ada rumusnya, nggak ada ngapalnya gimana. Lihat tabel periodik aja. Kebanyakan bisanya gitu. Jadi kita sudah ketemu sekarang MR-nya itu 40. Jadi diingat-ingat ya. MRNOH itu 40. Jadi kita balik lagi ke soal tadi. Oke, tadi yang kakak tulis, kakak hapus ya gara-gara nggak kelihatan tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita terus ulang lagi, nggak apa-apa. Nanti kan kita di sini ya, kita lagi di mau nyari konsentrasi. Karena konsentrasi yang ditanya, kita tulis dulu rumus konsentrasinya. Jadi kalian nggak usah bingung dulu gitu. Waduh, kalau mau nyari konsentrasi, tapi jumlah molnya nggak ada. Nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kalian tulis dulu rumusnya. Nanti baru akan terpikirkan gitu cara nulis. Apa namanya, cara nyarinya gimana. Nah, ini kita tahu kalau N itu, di sini, kakak tulis tempat lain aja deh. Nah, kalau N itu rumusnya gram per mr ya. Kita sudah ketemukan volume tadi sebelumnya itu 500 mili, kita ubah dulu ke bentuk liter. Jadi kalian harus ingat satuannya dalam bentuk apa. Dia dalam bentuk liter ya harus dalam bentuk liter. Kalau dia dalam bentuk gram ya harus dalam bentuk gram gitu ya. Nah, tadi kan kita nih 500 mili kita convert dulu jadi 0,5 liter gitu, 0,5 liter. Nah, ini cara nyari N itu dari gram. Ini gram itu kita masukin 4. Tadi MR-nya 40 ya. Berarti kita dibagi 40. Jadi sini kita punya 4 bagi 40. Kalian bisa pakai kalkulator. Iya, jadi
Iya, angkanya jadi ini ya, maksudnya apa namanya, jadi lebih kecil lah. Jadinya dia koma jadinya. Jadi 0, kalau 40 bagi 4 kan 10. Berarti kita balik aja gitu. Dia di kalau kayak gitu dia sama satunya hasil, cuman dia dibalik nolnya jadi koma jadinya. Jadi 0,1 gitu. Oke, jadi kita dapat nih 0,1 dibagi 0,5. Jadi kalian boleh pakai kalkulator, tapi kalau kayak gini ngitungnya simpel aja. Anggap aja 10 bagi 5. Kalau 10 bagi 5 kan 2 ya. Nah, berarti nolnya sama. Jadi kita 0, anggap aja 10 bagi 5 berarti 2. Berarti di sini kita punya 0,2 M konsentrasinya. Begitu. Jadi ini ya hasil akhirnya. Jadi ada dua step ini. Step pertama ini kita nyari molnya dulu. Lalu step keduanya kita baru menghitung ini. Oke, gitu ya. Jadi ini jangan lupa satuannya, ini satuannya dalam bentuk mol. Ini mol. Nah, kalau ini tuh mol per liter. Sebetulnya satuannya ya. Atau M. Sebenarnya kalau kalian tulis M boleh juga sih. Tapi ini kakak tulis saja. Ini kakak malah jadi banyak hapusnya. Oke. Sebetulnya kalau kita ngitung tuh M boleh. Tapi ini kita tulis yang bakunya sesuai dia aja deh. Ya udah. Ini jadi mol per liter. Jadi ini ya konsentrasinya. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait soal ini atau rumus atau gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah oke? Oke, kalau sudah paham, jadi kita lanjut aja. Jadi kalau untuk pertemuan kali ini karena maksudnya materinya banyak. Jadi kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, langsung ditanyakan aja di kolom chat. Atau boleh resen langsung nanya aja ya. Oke. Jadi kakak Ham ini udah clear. Kalau misalnya ada yang mau, misalnya mau catat, mau difoto dulu, anggap jadi belajar contoh soal juga boleh. Oke, ini udah ya, ini kakak hapus. Nah, ini kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sekarang kita tanya volume air. Berapa volume air yang harus kita tambahkan pada 50 ml larutan 0,5 M KOH. Jadi ini konsentrasi sama ya. Mol per liter atau M ini boleh sama-sama menyatakan konsentrasi. Jadi dia punya dua satuan gitu ya. Agar kita memperoleh KOH dengan konsentrasi sekian. Oke, jadi soal nih, kakak kasih dua contoh soal yang beda ya. Nanti kalau kalian ngerjain map-map gitu kok. Nah, jadi kita tuh kalau pakai ini tuh kita pakai persamaan aja, jangan cari satu-satu, pakai sistem persamaan. Jadi ada satu persamaan, kalau buat mencari entah itu konsentrasi atau volume yang tidak diketahui seperti ini, kita pakai rumus ini. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Oke. Oke, jadi kalau rumus ini tuh sebetulnya nggak ada ya, patokannya harus pakai mililiter atau liter, enggak. Boleh aja langsung dikalikan karena kita nggak ubah apa namanya, nggak ada diubah mencari satu ini nggak gitu ya, karena kita cuma nyari persamaan aja, jadi nggak masalah. Jadi kalau dalam untuk mililiter kalian nggak usah ubah kali liter pun nggak apa-apa, tapi kalau mau diubah pun nggak masalah. Oke, jadi nggak masalah. Jadi ini biar cepat, ini kakak nggak usah ubah aja dulu. Jadi kita tuh sekarang nyari ini, terus bawain 0 ini 50 mililiter ya. Jadi itu volumenya kita tulis ini 50. Konsentrasinya 0,5 di sini. Konsentrasi 0,5. Berarti kita kalikan dengan 0,5. Nah, ini V2-nya itu yang itu V2-nya yang dicari ya. Makanya tanya volume. Berarti kita tulis lagi sini V2 karena tidak diketahui yang akan kita cari, dan konsentrasinya itu 0,1 M. Jadi gini ya. Nah, jadi ini 50 kali 0,5 atau 0,5 kan 1/2 ya. Setengah berarti 25. Ini V2 kali 0,1 M. Nah, jadi kita punya gini. Nah, ini kita tuh mau nyari V2 sekarang.
Nah, biasanya kan kalau kayak gini kita apa namanya harus berprinsipnya adil ya antara kiri dan kanan. Nah, kita tuh sekarang mau biar si 0,1-nya itu hilang di sebelah kanan karena kita mau mengisolasi si V2-nya biar dia sendiri begini. Nah, karena dia dalam bentuk perkalian jadi kita harus ganti ya. Kalau kita kali kan dia bakal nambah banyak ya. Jadi kita ini 0,1-nya ini kita akan kali akan kali lagi sorry maaf. Maksudnya akan dibagi dengan 0,1 juga. Jadi ini kita bagi. Kita bagi 0,1. Karena 0,1 dibagi 0,1 kan hasil 1. Jadi kan 1 kali V2 kan 1 tuh kan boleh dikatakan nggak dianggap ya. Jadi ya ya udah. Jadi ini coret karena hasilnya 1. Nah, karena kan biar adil, jadi sebelah sini si 25 ini juga akan kita bagi dengan 0,1. Nah, 25 dibagi 0,1 tuh hasilnya 250 mili. Jadi 250 mililiter. Nah, sebetulnya konsentrasi biar konsentrasi si KOH ini atau kita sebutnya dengan kalium hidroksida, ya biar konsentrasi 0,1 m itu kita tuh harus memiliki 250 mililiter. Nah, tapi kita harus hati-hati ya. Harus betul-betul perhatiin apa yang ditanya sama soalnya. Karena soalnya tuh nggak nanya kita tuh butuh berapa mililiter, tapi ditanya apa yang harus kita tambahkan. Jadi ini harus di-highlight ya, yang kita tambahkan. Nah, sebelumnya kita perlu ingat, kita sudah punya 50 mililiter di sini ya. Kita sudah punya 50 mililiter, dan kita tuh butuh 250, berarti kita harus kurangin dulu. Oke, jadi harus dikurangi. Berarti 250 dikurang 50 mililiter. Nah, hasilnya berarti yang perlu kita tambahkan tuh 200 mililiter. Jadi jawabannya itu bukan 250 ya di sini, tapi 200. Jadi harus betul-betul perhatiin soalnya banget. Jadi yang perlu kita tambahkan tuh 200 liter, mililiter. Karena yang kita butuhkan 250, yang harus ditambahkan tuh 250. Jadi harus di ini ya. Betul-betul diperhatiin soalnya tuh nanyanya apa. Oke. Jadi untuk soal ini apakah masih ada yang bingung atau oke untuk soal ini? Kalau misalnya ada yang mau nyatat atau gimana boleh. Tapi sebenarnya rumusnya sih gitu-gitu aja ya. Kreativitas aja. Oke, kalau nggak ada yang ingin tanyakan, oke ya. Kakak kali ini bisa kalian bisa latihan soal, tapi mungkin paling nggak satu dua soal ada ya nanti kita coba. Semoga waktunya cukup. Jadi ini rumus yang persamaan ya, volume kali konsentrasi, oke? Jadi V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Jadi dia harus setara jadinya kiri kanan. Ya persamaan ini, oke? Jadi itu. Nah, sekarang ini soal yang MR lagi ya. Nah, ini kakak coba kerjain satu aja. Contohnya gini, kita punya punya karbon. Jadi kita mencari MR-nya dari CO2. Nanti kita sudah coba ya nyari em, apa namanya MR dari massa molekular relatif dari si NOH. Nah kita sekarang nyari CO2. Nah kita cari dulu masanya CO2, apa namanya si C ini berapa sih? Sebetulnya kita cari satu ya atau masa apa namanya itu atom relatifnya dulu. Nah itu 12, kita punya 12 berarti kita tambahin sini 12. Dan O-nya itu berapa? O-nya itu 15,99, berarti kita buletin ke atas, berarti dia 16. Nah, tapi tunggu dulu. Di sini kita harus betul-betul hati-hati ya. Karena tadi kan NaOH masing-masing satu. Nah, kita perlu ingat kalau di sini tuh di oksigen tuh namanya juga CO2 ya. Dia ada dua oksigen. Nah, itu harus dihitung juga. Berarti cara ngitung jadinya gini. Harus dikalikan dua. 2 kali 16. Tuh. Berarti harus dikalikan dulu ya. Jangan lupa. Nah, berarti 12 tambah ini 2 kali 16 berarti 32 ya. Berarti 34. Oke, jadi gitu ya. 34 maaf. 44 maksudnya. Nah, gitu ya. Berarti di sini itu 44. Ini kakak tulis ulang dah. Oke, jadi ini ya masa molekul relatifnya MR itu 44. Nah, jadi sebetulnya sama ya. Kalau kalian lihat ada kayak gini tuh harus dikalikan. Jadi misalnya kayak kita misalnya punya ini nih. F BR3 misalnya. Nah, ini BR-nya kan ini ya 79,980. Berarti kalian harus ini di ini 3
dikali 80 gitu. Jadi lihat satuan yang di bawahnya ini ya. Kalau bisa dia ada 3, berarti kalian harus kalikan 3. Kalau dia ada 2, dikalikan 2. Karena itu menyatakan jumlah berapa banyak atom itu yang ada dalam satu molekul gitu. Jadi kalau saya ini cuma C-nya kan satu ya, nggak ada satuan, berarti ya kita hitungnya satu aja, nggak usah dikali apa-apa gitu. Oke, jadi perlu diperhatiin juga ya itu. Oke, ini kakak rasa sudah clear untuk MF. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, langsung tanyakan. Nah, ini kakak rasa cukup. Nanti setelah soal ini akan ada latihan soal. Kalau misalnya masih bingung, jadi boleh langsung tanyakan dulu ya. Nah, jadi ini soalnya juga sama beruntun kayak soal yang di nomor satu tadi. Jadi kita pertama harus identifikasi dulu. Kita harus cari tahu dulu nih soalnya itu sebenarnya nanya apa sih sebenarnya gitu. Nah, pertama kita ditanya volume. Oke, jadi kita tahu kita itu diminta mencari suatu volume ya. Volume gas yang masanya 22 gram. Sekian, sekian. Oke. Oke, kita sudah tahu masanya 22 gram. Kita juga bisa nyari MR ya, karena dikasih tahu itu atom radangnya sudah dikasih tahu, jadi kita nggak perlu melakukan tabel-tabel. Sebagai soal biasanya juga sudah kasih tahu ya, itu namanya. Kak, itu Ya, suaranya oh ya udah sebentar ya. Oke, kalau seperti ini suaranya sudah, maaf maaf, sudah kedengaran lebih jelas. ya. Oke, maaf. Tadi kakaknya memang ada kejauhan. Oke, jadi kita cari tahu dulu sekarang. Kita tuh mau nyari apa yang diminta ya sama ini. Eh, tunggu. Sebentar ya. Oke, aduh, ini kok malah kecoret. Oke, sebentar. Oke, jadi kita tuh cari volume. Jadi kita tahu ya kalau volume itu N kali, tunggu biasanya volume ya. Tunggu. Oke, jadi ini kondisinya unik. Kakak kasih tahu dulu sekarang. Jadi ini dikasih tahu ya, jika diukur pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, 1 atm itu atmosfer ya, lebih ke tekanan udara. Karena kan kita tahu ini volume gas. Nah, ini kondisinya unik nih. Kalau kita mencari volumenya, kita tuh jumlah mol dikali dengan Vm. Nah, Vm ini apa? Vm ini volume molar gas. Nah, kalau dia tuh dalam kondisi ideal, kalau dia nggak ideal dia bakal kasih tahu, tapi kebanyakan sih bisa dia ideal. Nah, kalau kondisi ideal tuh dia suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Oke, Berarti jadi ya itu kondisi yang ideal. Nah, dan kalau kondisi ini ideal, biasanya udah pasti sama. Volume molar gasnya udah pasti sama, yaitu 22, ini kok jadi 224. Ini oke, jadi koma, ini 22,4 liter per mol. Gitu ya. Jadi ini volume molar gasnya sudah baku ya, 22,4. Jadi ini angkanya sudah baku. Oke. Kalau dia kondisi, tapi syaratnya kondisinya harus ideal. Suhu 0 derajat Celcius dan 1 atm. Oke, jadi gitu. Jadi kita sudah tahu untuk volume molar gas, tapi kita masih nggak tahu ini apa namanya si jumlah molnya berapa. Nah, kita tinggal cari rumus alternatifnya jumlah mol itu berapa sih? Yaitu gram atau massa ya, tapi dalam gram per mr. Jadi G itu buat massa ya, satuan massa. Oke, jadi kita gramnya sudah tahu di sini kita punya 22 gram dan kita nggak usah ubah juga karena ini satuannya sudah gram di sini. Nah, ini kita tinggal AF-nya nih. ya, ditambah. Iya, betul, tinggal tambah seperti tadi ya. Kita sudah nyari jadi biar cepat aja karena tadi juga Kakak sudah bahas em MR-nya CO2 itu berapa. Jadi kita sudah tahu itu 44 ya. Iya, jadi kita tinggal bagi 22 dibagi 44. Berarti hasilnya itu 0,5 ya. Ini kakak cepetin aja. Tapi sebetulnya kalau buat kimia gini boleh ya pakai kalkulator. Jadi nggak usah takut pakai kalkulator. Dan tabel periode pun juga boleh dibawa misalnya. Jadi nggak usah tahu diapalin. Oke, jadi anggaplah kalian juga sudah coba ngitung pakai kalkulator dulu di 44 tuh 0,5. Jadi ini dalam mol ya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja angka ini.
0,5 ini kita tinggal masukin di sini, di rumus ini. Jadi kita di sini punya 0,5 itu jumlah molnya dikali sama tadi ini volume molar gasnya nih atau yang kita tulis VM. Nah, dikali 22,4. Nah, jadi kita tinggal ini tinggal dikalikan 0,5 dikali 22,4 itu sama dengan 11,2. Jadi ini dalam satuan liter ya. Nah, ini kalau misalnya mau ditulis rumusnya itu gini, maksudnya satuannya, sorry bukan rumus. Ini kan satuannya mol, ini satuannya kan liter per mol. Nah, kenapa bisa satuannya liter? Ya, anggap aja kita coret nih mol ini, kita coret sama mol ini kita coret. Karena mol ini di bawah ini di atas ya. Coret-coret berarti kita tinggal punya satuan liter, berarti 11,2 liter. Jadi, berapa volume gas CO2-nya itu 11,2 liter. Jadi begitu ya. Untuk soalnya apakah ada yang ingin tanyakan? Karena habis ini kakak akan kasih kalian nanti soal. Kayak biasa gitu, kakak kasih waktu kalian buat coba ngerjain. Nanti ada yang apa namanya volunteer gitu. Nanti yang volunteer dapat tambahan nilai bagi yang volunteer nanti. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kakak kasih kesempatan buat bertanya dulu. Mananya Kak, Ya, silakan. itu kenapa yang di bawahnya bisa jadi 44? Oke, jadi 44 itu MR ya. Nah, tadi sebetulnya, oke, ini mungkin kakak nggak jelasin ulang. Tapi yang di bawah ini 44 itu sebetulnya dari yang kita hitung tadi. Kita sebelumnya kan sudah ngitung masa molekul relatif atau MR dari si CO2 ini. Nah, CO2 itu kan sudah dikasih tahu ya AM, jadi kita nggak usah balik ke tabel periodik. Nah, kita tinggal nyari sesuatu seperti tadi yang kakak bilang. Karbon itu AM-nya 12, berarti kita tulis sini 12 ditambah ini kan oksigennya 2 ya. Berarti kita kalikan 2. Di sini 2 kali AM-nya dari oksigen itu 16. Jadi kita tinggal masukin Oh, sini Kak, 16. itu kok tambah Kak? Iya. Ini ini sebetulnya ini kali ya. Ini kakak tulisnya miring ya tapi. Oke, jadi ini kakak benerin aja tulisannya. Oke, tulisannya jelek tulisan kakak. Oke, jadi ini 12. Ini kita tambah. Nah, tapi kalau ini kalian kali ya. Oke, ini kakak pakai titik aja biar nggak bingung. Karena kakak nulisnya tuh miring ya. Susah pakai pakai ini kakak nggak punya mouse soalnya. Oke, jadi ini 2 kali 16 ya. Nah, 2 kali 16 itu kan hasilnya 32. Berarti kita tinggal sini nih 12 ditambah 32. Hasilnya Oh, oke 42. oke, paham 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 paham. Ya, begitu. Jadi ini, tapi kalau misalnya AR-nya nggak dikasih tahu, kalian bakalan harus apa namanya cari tabel periodik. Tapi kebanyakan sih, biasanya soal tuh baik hati, AR dikasih tahu, malah kadang-kadang MR-nya pun sudah dihitungin. Jadi kalian tinggal masukin aja angka. Oke, selain tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kakak janji soalnya yang kakak kasih ini akan lebih mudah. Kalian langsung hitung aja, misalnya kalau tanya konsentrasi apa, langsung dihitung aja. Jadi nggak banyak ribet gitu ya, kayak tadi. Oke, nggak ada nanya lagi ya. Kalau nggak ada nanya lagi, ini kakak langsung kasih lihat yang soalnya. Satu-satu soalnya, tenang aja. Jadi siapa yang volunteer langsung ini ya. Jadi jangan coret-coret semua. Jadi ini soal latihan yang pertama. Oke, ini kakak kasih waktu. em, Mungkin 3 menit cukup ya. Nanti lewat 40 akan kakak tanyakan. Siapa yang mau jawab langsung boleh raise hand ya. Atau mau lebih cepat dari itu, kalian sudah ketemu jawabannya pun boleh langsung raise hand. Kalian sekarang coba kerjain soalnya. Nanti 40 akan kakak tanyakan siapa yang mau jawab. Nanti kalau jawab akan kakak kasih poin tambahan. Oke. Kak, itu setelah 5 gram itu tulisannya apa Kak? Oke, jadi tulisan kakak kurang jelas. Oke, boleh tanyakan ya. Jadi sebanyak 5 gram ini NaCl ya. Ini NaCl. Oh, Ya, LCL. Dan itu sebetulnya, nah ini soalnya nih baik hati nih kayak gini. Nah ini kalian gak usah nyari lagi MR-nya berapa, karena sudah dikasih tahu MR-nya 58,5. Jadi ini 5 ya, 58,5 ini soalnya baik hati. Jadi kalian gak usah sibuk nyari lagi MR-nya berapa, karena sudah dikasih tahu. Jadi kalian tinggal input aja ini ke dalam rumusnya tadi. Ke dalam air hingga volume, ini volume ya, volume ya. Aduh, tulisan kakak nih susah dibaca ya. Oke, ini volume ya, volume larutan.
Oke, nggak apa-apa. Ini sebetulnya kalau nggak baca pun nggak apa-apa. Karena yang tidak intinya kalian tahu aja apa yang tanyain. Yang ditanyain itu pokoknya ini ya, konsentrasi ya. Kita mencari M ya, atau konsentrasi. Jadi ini kita sudah tahu apa namanya? Kita sudah tahu masanya berapa, MR-nya berapa, volumenya berapa. Yang kita ditanyakan ini konsentrasi. Oke. Jadi ini kakak kasih waktu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya. Oke, kakak kasih waktu nanti. Kalau misalnya ada yang mau jawab, boleh langsung resen. Nanti langsung tulis saja gitu jawabannya. Oke. Oh ya, ini annotate-nya belum kakak ini ya. Sebentar ya. Oke, jadi ini sekarang kayak semua sudah bisa tulis. Tapi resen dulu ya. Jadi kakak tahu siapa yang jawab. Oke, apakah ada yang sudah coba menjawab dan mau menjawab? Oke, kalau misalnya bagi ada yang kesulitan buat annotate, mau tulis di kolom chat juga boleh ya. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya ini jawab aja. Nggak, boleh dicoba ya. Oke, jadi soalnya sebenarnya dua langkah ya. Tadi kakak bilang langsung, tapi ini dua langkah. Jadi pertama tuh kita harus nyari. Kakak kasih clue dikit ya. Jadi, kita tuh harus nyari jumlah molnya dulu. Habis dari jumlah mol tuh baru bisa dicari konsentrasinya ya. Nah, untuk mencari molnya udah ada angka-angkanya. Di sini sudah ada ya.
Itu clue-nya dikit. Oke, jadi kalau ada mau coba, boleh langsung dicoba ya. Oke, jadi ada Indah yang jawab ya via komentar. Jadi pertama itu kita harus nyari dulu di sini N-nya itu berapa. Seperti yang kami sebelumnya kita nyari N dulu. Karena rumusnya konsentrasi kan gini ya. M sama dengan N per V. Nah, kita tahu ya kalau N tuh harus nyari dari gram ini. Dari gram dibagi MR. Nah, sedangkan ini kan gram sama MR nya dikasih tahu ya. Jadi kita tinggal bagi aja. 5 dibagi 58,5. Ini ya. Nah, ini berarti di sini hmm, kita punya 0,085 ya. 0, Iya, betul. 0,085 ini dalam satuan mol. Jadi jangan lupa satuannya. Tapi sebenarnya kalau yang bukan hasil akhir, nggak usah nulis satuan juga nggak apa-apa. Tapi ini kakak biasain aja nulis satuan. 0,085 mol. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke rumus yang ini. Karena volumenya kita udah tahu ya. 500 mililiter itu kita harus ubah. Ingat, kalau mililiter kita ubah ke liter. Berarti kita punya di sini 0,5 liter. Berarti di sini kita tulis ulang rumusnya. Kita punya 0,085 dibagi 0,5 karena dibagi volume ya. Volumenya itu dalam liter, jadi kita harus bikin 0,5. Jangan tulis 500 ya. Nanti bakal kacau nanti soalnya. Nah, ini. Jadi hasilnya 17. iya 17 M. Oke, jadi di sini ada Clara bantu jawab ya. Tadi ini jawabannya Indah. Ini tadi kakak copy dari komen. Jadi 0,17 M ya berarti ya. Atau mol per liter ya. Contohnya. Oke, benar ya jawabannya 0,17. Jadi untuk yang lain apakah masih ada yang bingung atau itu atau ada yang ingin ditanyakan dari soal ini? Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan lagi ya? Oke, nggak ada tanyakan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, jadi ini soalnya dia stepnya dua, tapi kalau soal berikutnya ini stepnya cuma satu. Cuman rumusnya diganti dikit aja, dimodif. Biar kalian modif dikit ya untuk soalnya. Ini masih mudah. Ini kakak clear karena nggak ada yang ditanyakan lagi. Oke, terima kasih Indah untuk menjawab dan Clara juga Dan tadi Clara yang juga lebih yang iya. Indah dan Clara yang ini ya yang jawab. Oke. Uh, Nanti ada dua ya yang aktif untuk soal satu. Jadi ini sekarang soal dua. Kakak Hap yang lain yang belum aktif um, boleh jawab ya. Yang tadi belum jawab, belum coba jawab. Tapi kalau misalnya yang tadi sudah jawab mau coba lagi pun juga boleh. Jadi ini soal berikutnya ya. Pertama seperti yang sebelumnya, kalian tentukan dulu apa yang harus kalian cari. Itu jumlah mol. Kalau in case tulisan kakak kurang jelas, kita tahu ini konsentrasi ya. Ini konsentrasi. Kalian kata satuannya. Dan ini dalam mililiter ya. Tulisannya pada kayak cacing. Takut kalian kirain liter doang. Oke, ini mililiter ya. Oke. 200 mililiter, 200 ini 0,25 M. Dan kita ditanyakan jumlah mol jadi ini yang ditanyakan ya. Ini yang ditanya. Ini kakak kotakin. Oke, jadi ini maksudnya cukup straightforward pertanyaannya dan nggak ada yang dicari lagi karena semua angka yang kalian butuhkan sudah ada. Oke, ada Alfonso yang menjawab ya, yang langsung tulis di screen. Oke, silakan.
Oke, ini sudah selesai ya berarti ya. Alfonso sudah jawab ya. Oke, benar ya. Mungkin tinggal tambahin aja di sini satuannya dalam bentuk mol, tapi oke, jawabannya sudah benar ya. Sudah benar 0,05 mol. Betul, seperti kakak bilang tadi, rumusnya dia ganti-ganti dikit. Karena kita di sini udah ada ya, udah lengkap ya, data konsentrasi, udah ada volumenya juga untuk mencari si jumlah mol. Oke, udah benar ya. Tinggal tambahin sekali lagi satuan, satuannya dalam bentuk satuan mol. Oke, terima kasih Alfonso udah jawab soal ini. Ini kakak, um, oke maaf kakak sekarang ngomong suka ketimpet gitu. Oke, jadi kita nanti ke soal berikutnya. Sebentar, ini kakak cari dulu soal yang belum. Kita sudah cari jumlah mol, sudah cari konsentrasi, dan sekarang yang kita belum nyari gram ya. Pas banget ini ada. Oke, kakak izin hapus ya untuk drawingnya. Tapi kakak sudah catat yang aktif. Oke, sekali lagi ini kakak harap ya, ini yang belum apa namanya belum coba jawab. Nah, ini kita nyari si gram ya sini. Karena kita di sini udah ada eh, mol, udah ada MR. Jadi yang kita cari itu masanya. Nah, mungkin nggak ingat ya, tadi kan kakak sudah kasih tahu juga untuk rumus gram ya, sama kayak tadi. Jadi ini stepnya satu aja. Oke, jadi bagi yang sudah siap mau jawab, boleh langsung tulis di screen, nggak apa-apa. Tapi kalian tandain ya kalau itu kalian. Takutnya kakak nggak notice gitu. Kadang suka nggak muncul nama yang nulisnya siapa. Oke, jadi boleh langsung ditulis atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Oke, oke kakak kasih waktu. Oke, oke silakan. Kalau misalnya bagi ada yang sudah selesai dan mau jawab boleh. Ini soal ini sama kayak tadi ya, sama kayak soal nomor 2, tinggal di bolak-balik aja rumusnya, rumus yang udah ada. Oke, apakah ada yang ingin coba jawab untuk soal ini? Oke, ada Siti yang menjawab. Boleh ditulis mungkin langkah-langkahnya bagi, oke. Oke, ada Clara ya yang mau annotate. Ya, silakan. Boleh dianotit. Oke, bagi yang punya jawaban, boleh ditulis juga ya. Tapi kalau bisa ditulis caranya, atau enggak rumus yang kalian pakai kok bisa ketemu itu, boleh ditulis ya. Maksudnya proses ngitungnya. Oke, tadi yang sudah apa namanya tulis ya, silakan.
Oke, ada Alfonso juga yang nulis. Misalnya ada berapa yang mau nulis juga boleh. Tadi ada Clara yang mau nulis ya. Silakan juga ditulis juga di bawahnya juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, apakah ada yang ingin menjawab lagi tadi? Ada yang annotate nggak mau dilanjutin? Atau mungkin punya kesulitan mau lanjut di kolom chat juga nggak apa-apa. Oke, karena kita waktunya sudah menipis ya, sudah mau selesai, 3 menit lagi. Jadi ini kakak bahas saja soalnya. Oke, jadi sekalian juga jawab. Jadi ada dua yang menjawab ya untuk soal ini. Oke, ada satu lagi. Oke, Clara lanjut di sini ya. Oke, benar ya. Udah ada dua yang jawab. Berarti ada tiga di sini jawab. Ada Clara, Afonso, sama Cynthia. Terima kasih sudah menjawab. Nah, sekarang kita bahas jawaban yang benarnya berapa sih sebenarnya. Nah, jadi kita tuh minta dicari dari apa namanya, nyari masa ya dari semua ini. Jadi kita tahu ya kalau rumus sebelumnya itu kan ada rumus yang jumlah mol ya, yang menyatakan kalau gram itu untuk dari mol itu gram itu sama dengan mr. Nah, ini rumusnya sekali kakak bilang ini agak dimodif dikit. Ini gramnya dipindahin ke sini, ini dipindahin ke sini. Pokoknya jadinya kita dapat rumus gram n kali mr. Jadi jumlah mol dikali dengan massa molekul reaktif. Nah, ini sudah dikasih tahu semua ya sebenarnya. Kita cuma modif aja rumusnya. R-nya sudah tahu 0,4 dan MR-nya juga kita sudah tahu di sini ada 100. Berarti tinggal dikali aja. 0,4 kali 100. Jadi hasilnya itu 40 ya. 40 gram. Karena satuannya dalam bentuk dalam satuan gram, jadi kita tulisnya dalam bentuk gram juga. Oke, jadi 40 gram. Oke, untuk Alfonso sama Clara berarti jawabannya betul 40 gram. Mungkin untuk Cynthia mungkin ada sedikit kesalahan angka, jadi nggak apa-apa. Terima kasih juga sudah mencoba. Oke, jadi ini aja untuk pertemuan kali ini. Sebetulnya kakak masih ada beberapa soal lagi di bawah, tapi mungkin kita lanjut aja ke pertemuan selanjutnya, di mana kita akan ngebahas beberapa soal lagi. Jadi itu aja. Apakah untuk hari ini ada yang masih ingin ditanyakan? Ini kakak izin hapus ya. Oke. Oke, karena tidak ada yang bertanya lagi nih, kakak stop sharing. Sampai jumpa minggu depan, atau pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih bagi yang sudah join dan aktif ya untuk soal kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa next meeting.